Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Jamiah Majlis Ratib Al-Atasiyah hadakumullah. Rajab telah meninggalkan kita. Waktu cepat berlalu. Ketika kita berharap Rajab datang lagi, kita menunggu setahun yang akan datang. Mungkinkah Allah beri umur panjang kepada kita atau tidak? Itu semua kembali kepada maunya Allah. Beruntung orang yang menyambut Rajab tahun ini dengan semangat meningkatkan kualitas ibadah kita. Merugi manusia yang acuh ketika Rajab datang mengunjunginya, bahkan dia tidak tahu ngapain Rajab datang kepada kita. Bagi kita Rajab ada atau tidak sama saja. Kemungkinan yang berpaham seperti ini ada, tapi insya Allah bukan kita. Amin ya rabbal alamin. Sya'ban kali ini sudah mengunjungi kita setelah Rajab. Demikian halnya Rajab, Sya'ban pun tidak lama, cuma sebulan. Bahkan kita saat ini udah ingin segera berpisah dengan Sya'ban, ingin menyambut datangnya Ramadan. Padahal rentetan 3 bulan ini bobot yang ada pada kondisi 3 bulan ini melebihi bulan-bulan yang lain. Ada yang 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Hadirin dan hadirat hadakumullah. Rajab spektakuler,
Sya'ban berwibawa. Ada apa dengan Rajab dan apa dengan Sya'ban? Rajab jadi spektakuler karena sejarah dunia di bulan Rajab dan di satu hari di bulan Rajab ada satu orang makhluk Allah yang diundang oleh Allah untuk datang menghadap kepadanya saat masih hidup dengan jasad dan ruhnya. Karena peristiwa langka itulah Rajab di bulannya disebut spektakuler. 124.000 nabi yang diutus menjadi rasul, 313 nabi yang wajib dikenal namanya 25 rasul. Di antara yang 25 ada 5 ulul azmi, satu-satunya nabi yang bisa bertemu dengan Allah di saat masih hidup. Dan peristiwa itu seumur dunia ini sampai nanti hancurnya dunia hanya satu kali, dan itu terjadi di bulan Rajab. Maka gaum Rajab ini bukan gaum yang main-main. Di sana ada karisma yang luar biasa, ada kekuatan magis di dalam sejarah perkembangan agama Islam. Karena rukun Islam yang 5, hanya satu perintah Islam dari Allah kepada manusia yang mulia Muhammad SAW tidak melalui perwakilan memberikan tugasnya itu, memberikan perintahnya itu langsung, dan orangnya diundang. Hadirin dan hadirat sekalian, apa perintah itu? Salat. Diterimanya langsung oleh Nabi, menjadikan salat itu punya posisi strategis. Ketika orang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, kalimatnya amal. Ini secara umum amal itu praktek, kerja nyata. Ima dia praktek yang bagus atau praktek yang jelek. Keberlakuan amal hanya ketika dia mempraktekkan amal itu, dia sedang beramal. Ketika sudah beramal, dia akan mengganti dengan amal yang lain, maka dia dikatakan sedang tidak beramal. Salat tidak ada satupun di Al-Quran atau hadis dengan kata amilus sholah.
tetapi aqimus shalah. Apa perbedaannya antara amal dan iqamah? Iqamatus shalah. Tadi sudah saya terangkan, ketika orang beramal, orang itu dikatakan oleh orang lain beramal. Tetapi sesudah dia tidak beramal, orang lain tidak akan menyebutkan bahwa dia sedang beramal. Tetapi aqimus shalah, keberlakuannya baik dia sedang sholat atau tidak sedang sholat, maka semestinya dia mencerminkan dirinya sedang sholat. Maka kalimatnya tegakkan sholat, bukan amalkan sholat. Dalam arti terminologi, praktek sholat yang 5 waktu itu yang wajib, seyogianya bisa menjadi pemompa semangat kita. Apapun praktek hidup yang kita lakukan setelah sholat itu, seakan-akan kita sedang sholat dan menegakkan sholat. Ini yang belum pernah terpikirkan oleh kita dari sejak kita melaksanakan sholat sampai hari ini. Bahkan ada orang yang mengatakan, aduh, rasanya saya punya utang nih, belum sholat. Ketika udah sholat, lega hati saya udah sholat. Nah, ketika dia mengatakan lega, kalau misalnya belum sholat zuhur, ketika dia udah sholat, dia udah mengatakan lega, saya udah sholat zuhur. Inilah orang yang tidak mengerti dengan kalimat aqimus shalah. Baik, inti ibadah sholat itu ada 3. Yang pertama takbir, yang kedua salawat, yang ketiga Al-Quran. Baik, takbir menyebutkan Allah. Boleh menyebutkan Allahul A'zam? Enggak boleh. Boleh menyebutkan Allahul Akram? Enggak boleh. Walaupun itu kata pujian kepada Allah, dan kalau diucapkan di luar sholat berpahala. Tapi ketika kita memulai sholat dengan ucapan selain takbir, batal sholat kita. Ada apa dengan takbir? Takbir hanya boleh diucapkan dengan nama Allah. Allahu Akbar. Tabligh akbar dosa. Hati-hati. Ya. Perhelatan pentas seni akbar dosa. Ini kata-kata gak boleh dipakai sembarangan. Kalimat akbar hanya boleh disatukan dengan Allah.
Artinya apa? Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar selain Allah kecil, hanya satu-satunya yang boleh dikatakan akbar Allah, karena itu Allah lah yang pantas disembah. Oleh siapa? Oleh yang kecil. Yang kecil itu apa? Yang kecil itu tidak punya kemerdekaan apapun kecuali sami'na wa ata'na, karena yang kecil itu adalah hamba. Maka oleh karena itu kita tidak boleh menghambakan diri sesama hamba. Kita harus bisa menghambakan diri hanya kepada Allah yang akbar. Makna yang lain, sudahkah kita mengakbarkan Allah di luar sholat? Satu. Kalau tidak, masih ada yang lain yang dianggap oleh kita akbar, ini bisa dikategorikan bahwa dia belum menegakkan sholat. Itu yang pertama. Ya, itu. La na'budu illa iyyah. Tidaklah kami menyembah kecuali kepadanya Allah. Semua nabi yang diangkat menjadi rasul menyebutkan inni abdullah, saya adalah hamba Allah. Bukan hamba raja, bukan hamba duit, bukan hamba setan, bukan hamba presiden, bukan hamba RT, bukan hamba ulama. Enggak. Kita ditunjukkan dan diperintahkan oleh Allah melalui ajarannya bahwa kita harus mengatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Artinya tidak boleh protes karena kita hamba, tidak boleh mengkritik karena kita hamba, apalagi kita membantah. Apa kekuatan kita untuk membantah kepada Tuhan yang kita sembah? Mari kita yang kecil, ketika kita mengucapkan akbar, kita suruh angkat tangan. Boleh angkat tangan sebelah? Tidak. Dua bareng. Ini adalah refleksi aktualisasi dari kata la haula wala quwwata illa billah. Mari kita lihat panggilan azan. Saya padatkan malam ini bicara tentang sholat. Sebab di hati kecil saya gedek. Ada yang imamahnya gede nyeritain sholat gak lengkap. Kitabnya sekamar tapi nyeritain sholat sama orang awam hanya sepintas. Buat apa? Punya ilmu. Saya nunggu karena saya ingin belajar kepada mereka. Tapi apa? Lacur. Sampai hari ini akhirnya saya mengatakan dalam diri saya harus terangkan ini, karena saya sudah mendapatkan ilmu ini dari para ulama melalui kitab-kitabnya. Apakah pantas kalau kita sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, kita marah-marah kepada Allah ketika tanpa disadari dengan hujan yang begitu besar, ada di antara rumahnya yang kena longsor,
Ada yang bergumam di antara mereka, tega banget Allah. Allahu Akbar. Why? La haula wala quwata illa billah. Gak boleh ngebantah. Kamu udah sholat? Kok masih maksiat? Berarti belum sholat. Apa yang diucapkan la haula wala quwata illa ketika orang azan? Hanya ketika menyebutkan hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika hayya 'alas shalah, apa yang diucapkan? La haula wala quwata illa billah. Ini gambaran nyata oleh Allah kita didoktrin. Kalau kamu ingin menegakkan sholat, akui bahwa diri kamu itu adalah ikut tanpa protes, manut tanpa mengurangi atau menambah dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, yang penting dalam sholat, inti sholat adalah bersolawat. Hukumnya wajib bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wajib, bukan sunnah. Batal sholat kita. Kenapa? Alhamdulillah saya sholatnya udah baca sholawat, berarti saya nggak batal sholatnya. Bukan itu. Bukan itu. Sholawat yang dibaca ketika sholat harus teraktualisasikan di dalam kehidupan kita, praktek hidup kita, mulai bangun tidur sampai kita kembali tidur, kita sedang bersolawat kepada Nabi. Apa poinnya? Mencontoh teladan Nabi. Mengikuti akhlak Nabi. Malam ini saya ulangi lagi, terlepas ada orang yang benci sama saya, cinta sama saya, itu pilihan mereka. Saya bukan pengen digituin, tapi saya sekarang menceritakan kepada kalian sebagai Jam'iyah Majlis Ratib Al-Atasiyah bahwa Nabi Muhammad yang harus ditiru akhlaknya, diikuti teladannya, hanya dengan itu kita bisa dicintai oleh Allah. Demi Allah, kamu menyebut 1.000.000, nggak usah 1.000, saya sebutkan 1.000.000 nama wali, dipatehain nama wali, tapi ama Nabi Muhammad kamu tidak mengerti tentang sejarah kehidupannya, nama anaknya lupa, contoh teladannya tidak pernah kita pakai, surga tertutup bagi kita. Aktualisasi kehidupan kita setelah kita sholat adalah mencontoh teladan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan laqad kana lakum fi waliyullah. Tidak. Pelajari yang betul sejarah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini termasuk konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wahai hadirin, wallahi tahun ini saya mengumumkan kepada seluruh alumni Ainur Rahmah, wali santri Ainur Rahmah, jamaah Majlis Talim Al-Ihsan, belum sampai Jamarot,
Saya punya Jamarut bukan hanya di sini. Belum. Saya mengumumkan puasa tahun ini saya tetapkan hari Minggu, tidak nunggu sidang isbat. Itu aja udah. Nggak ikut, nggak jadi masalah. Saya hanya mengumumkan. Mau ikut sama Abi, alhamdulillah. Nggak ikut sama Abi, terserah. Gitu aja. Saya sudah kemukakan alasannya. Ingat, la ta'atan li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia maksiat kepada Khaliknya. Apapun alasannya. Wallahi, ini masjid. Jelas hadisnya. Sahih. Ini kita kaji tentang sholat. Ayo. Sampai di mana kita contoh Nabi? Dan salawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Salat itu turunnya di bulan Rajab. Yang ketiga apa? Fatihah. Fatihah itu apa? Bagian daripada Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Ramadan. Loh. Betul. Termasuk Fatihah ada dalam Al-Quran. Walaupun turunnya saat itu cuma 5 ayat, tapi Quran sequran itu 6.666 ayat, dan itu menjadi undang-undang syariat daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus dahulukan kita praktekin dalam hidup kita. Fatihahnya nggak benar, sholatnya batal. Ada apa isi Fatihah itu? Satu, ada kita kepada Allah. Dua, ada Allah kepada kita. Ketiga, ada kita dengan kita. Itu isi Al-Quran. Ada Allah dengan kita. Ada kita dengan Allah, ada kita dengan kita. Ya. Dalam pelajaran akidah ada puji qadim alal qadim, ada puji qadim alal hadis, ada puji hadis alal qadim, ada puji hadis alal hadis. Ini pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Puji qadim alal hadis, bangga Allah kepada makhluknya. Siapa yang dibanggakan oleh Allah makhluknya? Nabi Muhammad. Gak ada yang dibanggakan oleh Allah seperti bangganya Allah kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas. Pernah orang dengerin Isra Mi'raj ada yang kayak begini bahasannya? Ayo jujur, sumpah lu sama gua, udah pernah dengar belum yang ceramah kayak begini? Ini rentetannya, ini dalam sholat itu ada. Apa kata Nabi? Syahrul Rajab syahrullah, Syahrul Sya'ban syahri, Syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Itulah yang namanya menegakkan sholat, mengaktualisasikan hidup kita, menyembah Allah dengan contoh teladan dari Nabi, dan patokannya Al-Quran. Berarti kita sudah sholat dan sholat kita nggak batal. Kapan itu? Ketika kita praktekkan, bukan hanya di sholat, di luar sholat. Praktekkan hasil sholat. Maka kalau sudah kita bisa praktekkan sholat di hasil sholat di luar sholat, yakin sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar.
sebentar. Selamat datang bulan Sya'ban. Nah, mudah-mudahan kita bisa merenungi makna Sya'ban dengan kata arwah. Dan Ramadan kita bisa merenungi bulan yang akan diturunkan malam Lailatul Qadar, yang ibadah di malam itu jika kita khusyuk benar aturan dan kaifiat yang ditentukan oleh ajaran agama kita, maka kita akan mendapat pahala seperti kita ibadah 1000 bulan. Hadirin dan hadirat sekalian, inilah yang perlu saya sampaikan dalam kita menyambut 3 bulan besar ini. Bagi kita, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, sebagaimana sering yang diucapkan oleh kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan datangkanlah kami kepada bulan Ramadan yang kami sudah rindu ingin segera bertemu kepadanya. Wa hasil maqasidana, dan hasilkanlah maksud-maksud kami. Waghfir lana dzunubana, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ya Allah. Makanya nih pengajian begini nih penting nih. Saya kadang-kala mendambakan lagi kapan ngaji kita seperti dulu lagi gitu. Masjid aja nggak muat. Wah, sekarang anak muda kok nggak pada mau ngaji gitu. Padahal ngaji bukan menjanjikan duit untuk kehidupan dunia, tapi menjanjikan hidup selamat di dunia wal akhirah. Itu tujuan ngaji. Maka kalian yang udah ngaji, ajak teman-teman kalian yang belum ngaji. Adapun dia mau ikut atau tidak, itu urusan lain. Tapi seyogianya kalau kita udah merasa senang kita hadir pengajian, rugi teman kita kalau nggak pernah hadir, kemudian dia nanti akan nuntut kepada kita di akhirat. Ketika waktu di dunia dia nggak diajak ngaji, karena pasti orang yang ngaji itu di akhiratnya akan bahagia. Saya katakan pasti di akhiratnya akan bahagia. Itu ya, amin. Pengajian tinggal 2 kali lagi menjelang Ramadan, dan di Ramadan nanti biasa kita akan mengadakan buka bersama 2 kali. Ngaji menjelang buka. Silakan tahun ini diatur oleh Ustaz Anda dengan Ustaz Uwo atau dengan Ustaz Idam, silahkan. Saya nggak mau meninggalkan kebiasaan seperti itu, karena tarkul adawah, meninggalkan kebiasaan baik akan menjadi permusuhan.